Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa kita boleh bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun dilakukan secara online, kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang hadir di setiap hati kita. Kita akan kembali ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk beribadah. Haleluya Yesus. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk menyembah melalui setiap pujian penyembahan kami pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Kau mendengar setiap kerinduan hati kami. Kami percaya Kau mendengar setiap pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami menghadap tahta-Mu, layakan kami untuk menyembah. Karena kami adalah manusia yang berdosa Tuhan.
kesucian kami, untuk memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan, setiap kerinduan kami untuk menyembah-Mu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kekudusan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan kelayakan untuk menyembah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan pada hari ini yang kami bagian Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami, dan untuk jemaat yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Kau melalui hati mereka yang susah menghiburkan Tuhan, yang berbeban berat. Kami percaya Kau mengangkatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepada kami di dalam nama haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Kita pujikan betapa hebat. Saya undang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami dapat menjalani hidup. Tanpa Engkau di samping kami tidak mampu untuk melewati setiap cobaan yang ada di dunia ini. Dunia yang semakin keras,
Dengan kasih Kristus saya persilakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada, pada hari ini kita akan merenungkan kehidupan kita tentang kekhawatiran. Kita merenungkan kenapa kita harus khawatir tentang kemiskinan. Kita khawatir akan kebutuhan hidup. Kita khawatir tentang pekerjaan. Kita khawatir tentang pemulihan dan ekonomi. Kenapa manusia bisa khawatir? Manusia khawatir karena manusia itu lemah, saudara-saudaraku. Manusia khawatir karena tidak percaya dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hal ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Namun firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 seperti ini bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jelas-jelas saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ia mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak usah lagi khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Kebutuhan sehari-hari Tuhan sudah menyediakan. Pekerjaan Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas-jelas di situ mengatakan kepada kita bahwa di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7 seperti ini bunyinya. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita harus serahkan segala sesuatu kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia memelihara kita. Harus kita serahkan kekhawatiran kita. Jadi saudara-saudaraku, tema kita pada saat ini adalah hidup bukan hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup dalam pengharapan, seperti yang di dalam 1 Petrus ini. Dia berkata bahwa serahkanlah segala sesuatu kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semua kekhawatiran kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita serahkan kepada Tuhan. Harus kita serahkan semuanya kepada Dia, karena kita tahu bahwa Tuhan akan sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, maka bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran kita? Maka saya kasih poin di sini bahwa cara mengatasi kekhawatiran dan hidup dalam pengharapan adalah, yang pertama adalah harus fokus kepada Tuhan. Artinya bahwa kita harus fokus kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah berkuasa segala-galanya. Karena Allah yang berkuasa segala-galanya, Ia memiliki kuasa. Ia tidak berhenti-henti menolong kita. Kita harus fokus kepada Dia. Kita harus mengandalkan Dia. Apapun yang kita hadapi, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Pada saat kita kesusahan, pada saat kita sedih, pada saat kekhawatiran, pada saat menghadapi kesulitan, kita harus fokus dan membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi sehingga kita menerima dan mendapatkan sesuatu yang baru, yang akan memulihkan kehidupan kita, dan Allah mampu memulihkan kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan sudah menolong kita. Yang penting, poin yang pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan segala sesuatu apapun yang terjadi. Dan yang kedua adalah harus percaya dengan Tuhan dan penuh pengharapan kepadanya. Kita harus percaya, kita harus memiliki harapan dengan hati yang penuh. Percaya artinya adalah percaya dengan Tuhan, mengizinkan dan membiarkan diri dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Saya ulangi bahwa
Percaya kepada Tuhan adalah percaya kepada Tuhan, dituntun dan dibiarkan dan dibimbing oleh Tuhan. Kita harus percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang kemudian adalah kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapannya, maka ia harus diberkati. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan lagi percaya kepada yang lain, tapi kita harus percaya kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita menaruh harapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dan yang poin yang ketiga adalah kita harus menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Artinya adalah semua beban kita, semua pergumulan kita, masalah kita, tentang kekhawatiran kita, ketakutan, kita harus serahkan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat ke-28. Seperti ini bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, semua beban kita, ia menanggung dan ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Di dalam ayat ini dia mendorong kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, kebahagiaan, sukacita ketika kita memberikan semua beban kita kepada Dia. Semua sesuatu, segala beban kita serahkan kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Ia sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, oleh karena itu Dia akan menambahkan semangat kepada orang-orang yang sudah menyerahkan diri kepada Dia. Seperti di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Seperti ini bunyi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, hal ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seseorang memberikan dan menyerahkan semua bebannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada yang orang-orang yang sudah menyerahkan bebannya, yang sudah mengandalkan Tuhan. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Yang lelah itu saudara-saudara yang tidak lagi ada kekuatan. Tetapi pada saat orang-orang yang lelah itu ia akan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan semangat kepada yang tak berdaya. Ia akan memulihkan, yang mengubahkan yang lemah, yang letih, yang lesu menjadi semangat, menjadi sukacita, dan menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah cara kita untuk mengatasi kekhawatiran kita. Oleh karena itu, bagaimana ciri-ciri atau sikap orang yang hidup bukan hidup dalam kekhawatiran tetapi hidup dalam pengharapan, adalah orang-orang yang menanggung, yang sanggup melewati pencobaan. Orang-orang yang menanggung beban dan yang sanggup melewati pencobaan-pencobaan yang dihadapi. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, seperti ini bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita.
Di situ jelas-jelas bahwa ia setia. Ia setia memberikan kekuatan kepada kita. Ia setia menolong kita. Ia setia menjaga kita. Segala sesuatu, cobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Di situ jelas-jelas pada waktu kita dicoba, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Asalkan kita harus mengharapkan Tuhan. Asalkan kita tidak khawatir dengan kekuatan Tuhan. Asalkan kita tidak takut. Asalkan kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ia memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan yang berikut adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan lagi. Orang-orang yang sudah hidup dalam pengharapan adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan. Jelas-jelas bahwa Tuhan selalu menolong kita. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat ke-13, di situ jelas-jelas Yesaya pasal yang 41 ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita tidak usah lagi takut karena Tuhan sudah menolong kita. Dan kemudian saudara-saudara, bahwa semua itu, hal itu karena pekerjaan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, kita harus menganggap bahwa suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena pencobaan itu adalah awal dari kebahagiaan kita. Jelas-jelas di dalam Yakobus pasal 1 ayat kedua, di situ jelas-jelas, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa kita harus menganggap suatu kebahagiaan pada saat kita menghadapi masalah. Itu adalah awal kebahagiaan kita, karena di situ ada ujian, sehingga melalui ujian iman kita semakin sempurna, iman kita semakin kuat, dan iman kita tidak goncang. Di situ dikatakan bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketika kita bisa melewati cobaan itu, ketika kita bisa melewati masalah, maka kita akan berbuah. Ada buahnya kita terima, ada imbalannya, dan utuh dan tidak goyang lagi. Dan kita tidak memiliki kekurangan apapun. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang tidak kekurangan apapun, karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti di dalam Yeremia pasal 33 ayat ke-6, jelas-jelas dikatakan di situ, Yeremia pasal 33 ayat ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, inilah buahnya, inilah yang kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak takut lagi bahwa kita akan menerima kesembuhan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan berkat yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan mendapatkan sesuatu yang baru. Adalah ketika orang yang sakit pasti akan disembuhkan. Di sini jelas-jelas bahwa kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan lagi takut dan jangan lagi memiliki kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah mematikan iman kita. Oleh karena itu kesimpulannya adalah jangan lagi
khawatir, karena kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Saya ulangi bahwa jangan lagi khawatir, karena kekhawatiran adalah tidak pernah memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan lagi khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah memberikan pertumbuhan iman kita, tidak menumbuhkan iman kita pada saat kita khawatir. Tetapi harus kita percaya kepada Tuhan, harus kita mengandalkan Tuhan, biarlah iman kita semakin bertumbuh. Dan jangan lagi khawatir, karena kekhawatiran tidak memberikan kepastian dan pengharapan yang teguh dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi khawatir, jangan lagi bimbang, karena kekhawatiran tidak memiliki kepastian. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Dia menolong kita. Dia sanggup mengubahkan apa yang kita tidak tahu. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan menyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Ketakutan, kecemasan melanda di bumi ini, tetapi kami bangga punya Allah yang di atas Engkau, Allah yang berkuasa.
berkuasa membebaskan dari kecemasan kami, kekhawatiran kami, sehingga Tuhan datang kepada setiap jemaat-jemaat sampai pagi, memulihkan, menyembuhkan, melimpahkan jalan-jalan, membuka pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, jemaat di mana berada. Haleluya, pandang Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang dahsyat. Kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan putus, jalan keluar. Kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal, beserta Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa juga buat bangsa kami, pemerintahan kami. Tuhan, bebaskan kami dari COVID-19 ini, yang di rumah sakit, yang isolasi mandiri oleh Biro Anak Domba Allah, sembuhkan ini, sehingga bangsa kami ini benar-benar dipulihkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.